فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mengaitkan Yudas Iskariot dengan Dajjal adalah spekulasi yang tidak memiliki dasar kuat dalam kitab suci, baik dalam tradisi Kristen maupun Islam. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan Yudas Iskariot serta konsep Dajjal. Yudas Iskariot dalam tradisi Kristen dan Islam. 1. Tokoh di bawah langit Yerusalem yang penuh misteri, sebuah kisah tentang pengkhianatan terbesar dalam sejarah manusia terukir dalam dua tradisi besar, Kristen dan Islam. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus Kristus, adalah nama yang sering diucapkan dengan bisikan penuh kehati-hatian. Dalam dua keyakinan ini, kisahnya menjadi cermin yang memantulkan sifat manusia yang penuh ambivalensi, keimanan, pengkhianatan, dan penyesalan. Namun, dalam perjalanan waktu, bagaimana dua agama ini melihat Yudas dan apa yang sebenarnya terjadi pada sosok ini? Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu. Yudas Iskariot adalah bagian tak terpisahkan dari kelompok terdekat Yesus Kristus, seorang murid yang dipilih sendiri oleh sang guru. Ia menyaksikan mukjizat-mukjizat besar, orang buta yang melihat, orang lumpuh yang berjalan, bahkan orang mati yang bangkit. Tetapi, di balik penampilannya sebagai pengikut setia, hatinya dirundung oleh ambisi dan kegelapan. Ketika Yesus berbicara tentang kasih, pengampunan, dan kerajaan surga, Yudas tampaknya memiliki visi yang berbeda. Beberapa sumber spekulatif menyebutkan bahwa Yudas berharap Yesus menjadi seorang pemimpin politik yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari kekuasaan Romawi. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kekecewaan mulai merasuki hatinya. Malam itu, dalam sebuah ruangan di Yerusalem, Yesus duduk bersama murid-muridnya untuk makan malam terakhir. Dalam keheningan yang penuh makna, Yesus mengungkapkan, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Semua murid terkejut, tetapi Yudas tetap tenang. Beberapa saat kemudian, ia meninggalkan ruangan, membawa keputusan yang akan mengubah sejarah. Di Taman Getsemani, Yudas memimpin pasukan imam kepala menuju tempat Yesus berdoa. Dengan sebuah ciuman, ia menandai gurunya, tanda yang membuka jalan bagi penangkapan dan penyaliban Yesus. Meskipun tindakannya dilandasi oleh imbalan 30 keping perak, penyesalan segera menghantamnya seperti badai. Yudas mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala dan melarikan diri. Dalam kesedihan yang mendalam, ia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri, meninggalkan jejak dosa yang akan dikenang sepanjang masa. Islam memiliki narasi yang berbeda tentang pengkhianatan terhadap Nabi Isa, Yesus. Dalam Al-Quran, Yesus disebut sebagai Nabi Isa adalah seorang Nabi Agung yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan kebenaran. Namun, Islam menolak gagasan bahwa Yesus disalibkan. Sebaliknya, Al-Quran menyatakan bahwa seseorang yang menyerupai Yesuslah yang disalib, sementara Yesus diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menjadi pengkhianat dalam kisah ini? Tradisi Islam tidak secara eksplisit menyebutkan Yudas Iskariot, namun beberapa tafsir dan kisah dari sumber non-kanonik menyebutkan bahwa Yudaslah yang berkhianat kepada Yesus, mirip dengan narasi dalam tradisi Kristen.
Dalam versi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Yesus dengan seseorang yang menyerupainya. Beberapa versi menyatakan bahwa itu adalah Yudas sendiri. Akhirnya, orang-orang yang menangkap Yesus justru menyalibkan Yudas yang wajahnya telah diubah menyerupai Yesus sebagai bentuk hukuman atas pengkhianatannya. Bagi Islam, kisah ini menjadi simbol tentang keadilan ilahi. Yudas yang dengan niat jahat mengkhianati Nabi Isa akhirnya menemui nasib yang tragis sebagai konsekuensi dari tindakannya. Kedua tradisi memiliki pandangan yang berbeda tentang nasib akhir Yudas, tetapi ada benang merah yang menghubungkan keduanya, pengkhianatan. Dalam Kristen, Yudas adalah tokoh yang membawa Yesus menuju penyaliban, sementara dalam Islam, ia mungkin menjadi tokoh yang menggantikan Yesus di kayu salib. Dalam keduanya, Yudas adalah lambang kelemahan manusia yang terjebak dalam godaan duniawi. Namun, ada pula perbedaan penting. Dalam Kristen, tindakan Yudas dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar untuk penebusan dosa manusia. Dalam Islam, kisah ini menegaskan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungannya terhadap nabi-nabinya. Di balik pengkhianatan Yudas, ada pesan tentang kebenaran yang tidak dapat dikalahkan oleh tipu muslihat manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari Yudas Iskariot? Ia adalah sosok yang mencerminkan sisi gelap manusia, keserakahan, pengkhianatan, dan penyesalan yang datang terlambat. Dalam tradisi Kristen, Yudas menjadi peringatan bahwa bahkan orang yang dekat dengan kebenaran dapat jatuh ke dalam dosa. Dalam Islam, kisahnya adalah pelajaran tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhir yang tragis bagi mereka yang menentang kebenaran. Yudas Iskariot, nama yang diucapkan dengan perasaan campur aduk di hati para penganut kedua agama, tetap menjadi tokoh yang penuh misteri. Dalam keheningan malam, di antara doa dan renungan, kita diingatkan bahwa manusia dengan segala kelemahannya selalu memiliki pilihan untuk memilih jalan kebenaran atau jalan kehancuran. 2. Citra keagamaan. Yudas Iskariot telah menjadi simbol universal dari pengkhianatan. Dalam seni, sastra, dan teologi, namanya sering disebut sebagai representasi dari mereka yang menyerahkan kebenaran demi keuntungan pribadi. Namun, kisahnya juga mencerminkan kompleksitas manusia, bagaimana seseorang yang begitu dekat dengan kebenaran dapat tersesat oleh godaan duniawi. 1. Simbol keserakahan dan penyesalan. Dalam Kristen, Yudas adalah peringatan tentang bahaya keserakahan dan kelemahan iman. Penyesalan yang terlambat menjadi inti dari kisahnya, menunjukkan bahwa dosa tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan pelakunya sendiri. 2. Simbol keadilan ilahi. Dalam Islam, Yudas atau pengkhianat lainnya adalah contoh dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nabi-nabinya dan menegakkan keadilan. Ia menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia harus berhati-hati dengan tindakan mereka, karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Nama Yudas Iskariot akan selamanya menjadi simbol yang memecah pendapat, membawa pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Dalam tradisi Kristen, ia adalah pengkhianat yang berperan dalam rencana keselamatan. Dalam Islam, ia atau pengkhianat lainnya adalah alat keadilan ilahi yang menunjukkan kemenangan kebenaran. Yudas adalah cermin yang memantulkan sisi gelap manusia, keserakahan, penyesalan, dan hukuman atas dosa. Namun, di atas segalanya, kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kegelapan ada pelajaran yang dapat membawa kita menuju cahaya. Dajjal dalam tradisi Islam. 1. Tokoh. Dalam riak sejarah keimanan umat manusia, selalu ada cerita tentang sosok-sosok yang membawa ujian besar. Salah satunya adalah Dajjal,
sebuah nama yang menggema dengan kengerian dalam tradisi Islam dan Kristen. Sebagai tokoh yang menjadi simbol kekuatan jahat, Dajjal tidak hanya menjadi cerita eskatologis tentang akhir zaman, tetapi juga peringatan tentang bahaya fitnah, kebohongan, dan penyesatan. Kisah tentang Dajjal teranyam dalam dua tradisi besar agama ini dengan cara yang berbeda. Namun, keduanya memberikan gambaran bahwa kemunculan Dajjal adalah ujian besar bagi umat manusia, sebuah momen yang menuntut keimanan, keteguhan, dan keberanian. Dalam tradisi Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman sebagai pembawa fitnah terbesar yang pernah ada. Ia adalah ujian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman manusia. Nama lengkapnya sering disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal atau Mesias palsu, yang menandai bahwa ia akan menyamar sebagai seorang penyelamat, tetapi sebenarnya adalah sumber kerusakan. Hadis-hadis Nabi Muhammad memberikan gambaran detail tentang Dajjal. Ia digambarkan sebagai seorang pria dengan tubuh besar, mata buta sebelah, dan tulisan kafir di dahinya yang hanya dapat dibaca oleh orang-orang beriman. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa membuat langit menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman di tanah yang kering, bahkan membangkitkan orang mati. Namun, semua ini hanyalah tipuan, mukjizat palsu untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan memulai misinya dengan mengklaim dirinya sebagai nabi, lalu meningkat menjadi klaim sebagai Tuhan. Ia akan menawarkan pilihan kepada manusia, menerima kenikmatan duniawi dan menjadi pengikutnya, atau menolak dan menghadapi penderitaan. Fitnahnya akan begitu kuat sehingga banyak orang, termasuk mereka yang lemah imannya, akan tergoda untuk mengikutinya. Kehadiran Dajjal menandai dimulainya serangkaian peristiwa besar menjelang kiamat. Dalam narasi Islam, Dajjal akan muncul di wilayah timur. Beberapa sumber menyebutkan Khurasan dan bergerak dengan cepat ke seluruh dunia. Namun, fitnahnya akan mencapai puncaknya di Baitul Maqdis, Yerusalem, di mana ia akan menghadapi Nabi Isa, Yesus, yang turun kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran. Nabi Isa akan membunuh Dajjal, mengakhiri era kebohongan, dan memulai masa keadilan dan kedamaian. Dalam tradisi Kristen, sosok yang memiliki kesamaan dengan Dajjal dikenal sebagai Antikristus. Kata ini berasal dari bahasa Yunani Antikristos, yang berarti lawan Kristus atau penipu yang mengaku sebagai Kristus. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan Dajjal seperti dalam Islam, konsep tentang Antikristus memiliki banyak kesamaan dengan Al-Masih Ad-Dajjal dalam Islam. Antikristus disebutkan dalam beberapa kitab Perjanjian Baru, terutama dalam surat Yohanes. Ia digambarkan sebagai sosok yang akan datang untuk menyesatkan manusia dengan mengaku sebagai Kristus, tetapi sebenarnya adalah kebalikan dari segala yang diajarkan oleh Yesus. Kitab Wahyu atau Apokalipsis Yohanes memberikan gambaran lebih mendalam tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Antikristus sering dikaitkan dengan binatang dari laut, sebuah sosok yang menerima kekuatan dari iblis dan membawa umat manusia untuk menyembahnya. Ia akan memperkenalkan tanda khusus yang dikenal sebagai tanda binatang, 666, sebagai simbol pengikutnya. Dalam tradisi Kristen, Antikristus akan muncul sebagai pemimpin dunia yang karismatik. Ia akan membawa janji kedamaian, kemakmuran, dan keadilan, tetapi semuanya hanyalah tipu muslihat. Pada akhirnya, ia akan berusaha menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguasai dunia. Banyak orang akan terjerat oleh pesonanya, tetapi mereka yang setia pada Kristus akan mampu melihat kebenaran di balik topengnya. Seperti dalam Islam,
Akhir dari kekuasaan antikristus terjadi dalam peristiwa besar. Dalam tradisi Kristen, ini dikenal sebagai Armageddon, pertempuran akhir antara kebaikan dan kejahatan. Yesus Kristus akan kembali ke bumi untuk menghancurkan antikristus, memulihkan kebenaran, dan memimpin kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Persamaan. Baik Dajjal dalam Islam maupun antikristus dalam Kristen adalah sosok penipu besar yang muncul di akhir zaman. Keduanya menggunakan tipu daya dan mukjizat palsu untuk menarik pengikut dan melawan kebenaran. Kehancuran mereka terjadi melalui kembalinya Yesus yang turun untuk memulihkan keadilan. 2. Perbedaan. Dalam Islam, Dajjal adalah ujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan manusia. Dalam Kristen, antikristus lebih sering dianggap sebagai alat iblis untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan deskripsi fisik yang jelas tentang Dajjal, sedangkan antikristus lebih banyak digambarkan melalui tindakannya dan pengaruhnya. Peristiwa akhir dalam Islam lebih terfokus di Baitul Maqdis, sementara dalam Kristen, Armageddon adalah pertempuran global. Kisah Dajjal, baik dalam Islam maupun Kristen, mengingatkan manusia tentang pentingnya keimanan yang kuat dan kewaspadaan terhadap kebohongan. Ia adalah simbol dari ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia, ujian yang menuntut keteguhan hati untuk memilih kebenaran meskipun jalan itu sulit dan penuh penderitaan. Dalam kedua tradisi, kemenangan akhir ada di tangan kebenaran. Dajjal atau antikristus dengan segala tipu muslihatnya tidak akan mampu melawan kehendak ilahi. Kisah ini adalah peringatan, tetapi juga harapan bahwa pada akhirnya keadilan akan menang atas kebohongan. 2. Peristiwa penting. Di ujung waktu, ketika dunia semakin terbenam dalam kegelapan, datanglah sosok yang ditakuti dan diperingatkan sejak awal zaman. Dajjal, pembawa fitnah terbesar yang pernah ada. Kehadirannya adalah ujian bagi seluruh umat manusia, sebuah momen di mana iman diuji hingga batasnya, dan hanya mereka yang teguh dalam kebenaran yang akan selamat dari tipu muslihatnya. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari timur, dari sebuah wilayah bernama Khurasan, yang kini mencakup bagian dari Iran, Afghanistan, dan Turkmenistan. Dari sana, ia akan memulai perjalanannya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti awan yang ditiup angin. Ia akan membawa pasukan besar, terdiri dari mereka yang lemah imannya, yang tergoda oleh janji-janji palsu. Dajjal tidak datang sebagai penjahat yang terang-terangan. Sebaliknya, ia akan menyamar sebagai penyelamat, seorang pemimpin yang mengaku memiliki jawaban atas penderitaan dunia. Dengan karisma yang memukau, ia menjanjikan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran. Tetapi, di balik jubahnya, sebagai pembawa harapan, tersembunyi niat untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang membuat Dajjal begitu berbahaya adalah kemampuannya yang luar biasa, yang seolah-olah menyerupai mukjizat. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa Dajjal akan memiliki kuasa untuk 1. Mengendalikan cuaca dan tumbuhan. Ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan, membuat tanah subur atau kering. Wilayah yang mengikutinya akan diberikan kelimpahan, sementara mereka yang menolaknya akan menderita kekeringan dan kelaparan. 2. Membangkitkan orang mati, palsu. Ia akan membuat orang percaya bahwa ia dapat membangkitkan orang mati. Namun, ini hanyalah tipu daya, sebuah ilusi yang membuat manusia ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perbendaharaan dunia. Dajjal memiliki kemampuan untuk mengendalikan harta dunia. Ia dapat membuat emas dan perak muncul di hadapannya, memikat hati mereka yang serakah. 4. Kecepatan dan jarak. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Dajjal dapat bergerak secepat angin
dan melintasi bumi dalam waktu singkat. Seluruh dunia akan merasakan pengaruhnya. Namun, semua kemampuan ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak memiliki kekuasaan sejati, tetapi fitnahnya begitu besar sehingga banyak yang akan tertipu. Bagi orang-orang yang beriman, Dajjal tidak akan sulit dikenali. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal memiliki tanda di dahinya berupa tulisan kafir. Hanya mereka yang memiliki keimanan yang kuat yang mampu membaca tanda ini, bahkan jika mereka tidak bisa membaca huruf Arab sekalipun. Selain itu, ia digambarkan memiliki mata yang cacat, satu mata buta, sementara mata lainnya tampak menonjol seperti anggur yang busuk. Ciri fisik ini adalah tanda lain bagi umat manusia untuk mengenalinya, meskipun banyak yang tetap akan terjebak dalam pesonanya. Dajjal akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menebarkan pengaruhnya. Ia akan mendatangi kota-kota besar, menawarkan janji-janji palsu kepada penduduknya. Banyak yang akan menyerah pada godaannya, terpesona oleh kekuatan dan kemampuannya. Namun, ada beberapa tempat yang tidak dapat ia masuki. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang dilindungi oleh para malaikat. Dajjal tidak akan mampu menembus perlindungan ini, meskipun ia mencoba dengan segala tipu dayanya. Penduduk di dua kota ini akan aman dari fitnahnya, menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung sejati. Dalam salah satu riwayat, Dajjal akan bertemu dengan seorang pria beriman yang dengan berani melawannya. Pria ini akan berkata, "Engkau adalah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah." Dajjal yang marah dengan pernyataan ini akan mencoba membunuhnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada pria tersebut sehingga ia menjadi saksi atas kebohongan Dajjal. Puncak fitnah Dajjal terjadi di Baitul Maqdis, Yerusalem, tempat ia mengumpulkan para pengikutnya untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Namun, inilah momen ketika pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba. Nabi Isa, Yesus, akan turun dari langit dengan pakaian putih yang bersinar dan bergabung dengan pasukan orang beriman yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa akan menghadapi Dajjal secara langsung. Dalam sebuah pertempuran yang singkat namun menentukan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal menggunakan tombak. Dengan kematian Dajjal, tipu dayanya akan berakhir dan dunia akan kembali kepada kebenaran. Kisah tentang Dajjal adalah peringatan bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya keimanan dan kewaspadaan. Ia mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan ujian dan hanya mereka yang teguh dalam iman yang dapat melewatinya. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk membaca surah Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama dan terakhir, sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Di balik semua kebohongan dan tipu dayanya, Dajjal adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan sejati, dan mereka yang berpegang padanya tidak akan pernah tersesat. Hubungan Yudas dan Dajjal. 1. Persamaan. Di bawah langit yang dipenuhi oleh cerita-cerita keagamaan, dua nama muncul dengan nada yang sama, Yudas Iskariot dan Dajjal. Keduanya adalah sosok yang menginspirasi rasa takut dan kehati-hatian, menjadi simbol dari pengkhianatan dan fitnah terbesar dalam tradisi Kristen dan Islam. Meski berbeda dalam asal-usul dan konteksnya, ada benang merah yang menghubungkan Yudas dan Dajjal, seolah-olah keduanya adalah cermin dari sisi gelap umat manusia yang tergoda oleh dunia dan kesesatan. Yudas Iskariot adalah bagian dari lingkaran terdekat Yesus Kristus. Sebagai salah satu dari 12 murid, ia menyaksikan mukjizat-mukjizat besar dan mendengar ajaran
yang memancarkan cahaya kebenaran. Namun, meskipun ia berada di tengah-tengah cahaya, hatinya tergelincir ke dalam kegelapan. Pengkhianatannya menjadi luka yang mendalam dalam sejarah keimanan saat ia menjual gurunya untuk 30 keping perak. Dajjal, di sisi lain, muncul sebagai ujian besar di akhir zaman. Ia bukan bagian dari lingkaran orang-orang beriman, tetapi ia datang dengan menyamar sebagai pembawa cahaya, mengaku sebagai penyelamat, dan bahkan sebagai Tuhan. Ia mencoba menarik umat manusia menjauh dari kebenaran. Seperti Yudas, Dajjal adalah sosok yang berhadapan langsung dengan kebenaran, tetapi memilih untuk berkhianat dan menyesatkan. Baik Yudas maupun Dajjal menjadi simbol pengkhianatan yang abadi. Yudas mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Yesus dengan sebuah ciuman yang mengubah sejarah. Tindakannya bukan hanya sekadar pengkhianatan personal. Ia menyerahkan Sang Mesias kepada mereka yang akan menyalibkannya. Yudas menjadi ikon dari mereka yang menyerahkan kebenaran demi keuntungan duniawi. Dajjal, di sisi lain, tidak hanya mengkhianati satu individu, tetapi seluruh umat manusia. Ia mengkhianati kepercayaan universal dengan menipu dan menyesatkan mereka yang lemah imannya. Dengan tipu dayanya, ia berusaha menggantikan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa umat manusia ke dalam kegelapan. Dalam skala yang jauh lebih besar, Dajjal melanjutkan narasi pengkhianatan yang melampaui waktu. Satu hal yang menghubungkan Yudas dan Dajjal adalah godaan duniawi. Yudas menyerahkan Yesus demi uang, 30 keping perak, sebuah jumlah yang terlihat kecil dibandingkan dengan besarnya dosa yang ia lakukan. Namun, dalam narasi ini, uang adalah simbol dari ambisi dan kelemahan manusia yang tak mampu menahan godaan. Dajjal membawa godaan yang jauh lebih besar. Ia menawarkan kekayaan, makanan, dan kemakmuran kepada mereka yang bersedia mengikutinya. Ia bahkan mampu mengendalikan alam, membuat tanah yang kering menjadi subur, dan mendatangkan hujan. Janji-janji duniawinya membutakan banyak orang, membuat mereka mengabaikan kebenaran demi keuntungan sesaat. Keduanya mengajarkan pelajaran yang sama, bahwa mereka yang terlalu mencintai dunia akan mudah tergelincir dalam dosa dan kesesatan. Kisah Yudas berakhir dengan penyesalan yang terlambat. Setelah menyadari besarnya dosa yang ia lakukan, ia mencoba mengembalikan uang yang ia terima kepada imam-imam kepala. Namun, penyesalan itu tidak dapat menghapus kesalahannya. Dalam keputusasaan, Yudas menggantung dirinya, meninggalkan dunia dengan nama yang dikenang sebagai pengkhianat terbesar. Dajjal, meskipun tidak menunjukkan penyesalan, juga menemui akhir yang tragis. Dalam tradisi Islam, ia akan dibunuh oleh Nabi Isa, Yesus, dalam pertempuran besar di Baitul Maqdis. Dengan kematiannya, fitnah yang ia bawa selama ini akan berakhir, dan kebenaran akan kembali bersinar. Seperti Yudas, Dajjal menjadi simbol dari kekalahan kebohongan di hadapan kebenaran. Baik Yudas maupun Dajjal adalah ujian besar bagi umat manusia. Yudas adalah ujian personal bagi Yesus dan murid-murid lainnya, sebuah cermin tentang bagaimana bahkan mereka yang paling dekat dengan kebenaran dapat jatuh ke dalam dosa. Ia mengajarkan bahwa keimanan harus dijaga dengan hati-hati, karena godaan dapat datang dari mana saja. Dajjal adalah ujian kolektif bagi seluruh umat manusia, sebuah tantangan besar yang menguji kekuatan iman di tengah-tengah godaan dan tipu daya. Kehadirannya mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu terlihat mudah, dan mereka yang teguh dalam imanlah yang akan mampu mengenali kebohongannya. Dalam seni, sastra, dan teologi, Yudas dan Dajjal sering muncul sebagai simbol dari kehancuran akibat dosa dan
kesesatan. Nama Yudas menjadi identik dengan pengkhianatan, sementara Dajjal menjadi peringatan tentang bahaya fitnah dan kebohongan. Namun, keduanya juga membawa pesan tentang pentingnya keimanan dan kewaspadaan. Yudas adalah pelajaran tentang bagaimana dosa tidak hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dajjal adalah peringatan tentang bagaimana kebohongan dapat menyesatkan banyak orang, tetapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Yudas Iskariot dan Dajjal adalah dua tokoh yang berbeda, tetapi mereka berbagi persamaan dalam peran mereka sebagai penguji iman. Yudas adalah pengkhianat yang membawa ujian personal, sementara Dajjal adalah penyesat yang membawa ujian global. Keduanya mengingatkan kita bahwa kebenaran harus dijaga dengan hati-hati dan bahwa keimanan adalah perlindungan terbaik melawan godaan dan kebohongan. 2. Perbedaan. Di tengah percakapan spiritual yang merentang lintas tradisi, dua nama sering muncul sebagai simbol kegelapan, Yudas Iskariot dan Dajjal. Meski mereka sering disandingkan karena citra negatifnya, sebenarnya mereka adalah dua sosok yang berbeda, berasal dari konteks yang berbeda, dengan tujuan dan dampak yang berbeda pula. Namun, untuk memahami kedalaman perbedaan mereka, kita harus menelusuri cerita masing-masing, menjelajahi lapisan-lapisan makna yang menghubungkan dan memisahkan keduanya. Dalam narasi Kristen, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Ia dipilih langsung oleh Sang Mesias untuk menjadi bagian dari lingkaran terdekatnya, saksi dari mukjizat-mukjizat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di balik perannya yang tampaknya mulia, tersembunyi keraguan, ambisi, dan kelemahan manusia. Yudas dikenal karena pengkhianatannya yang mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Ia menandai gurunya dengan sebuah ciuman di Taman Getsemani, membuka jalan bagi otoritas Romawi untuk menangkap Yesus. Meski tindakannya membawa tragedi besar, Yudas tetap manusia dengan rasa bersalah yang membebaninya hingga ia mengakhiri hidupnya. Yudas adalah simbol dari pengkhianatan individu. Ia tidak memiliki kekuatan supernatural, tidak menebar kebohongan di seluruh dunia, dan tindakannya terbatas pada lingkup kecil. Pengkhianatannya adalah cerminan dari kelemahan manusia yang tunduk pada godaan duniawi. Dajjal, di sisi lain, adalah sosok yang muncul dalam tradisi Islam sebagai bagian dari narasi akhir zaman. Tidak seperti Yudas yang lahir sebagai manusia biasa, Dajjal adalah makhluk eskatologis dengan kekuatan luar biasa. Ia tidak hanya menjadi pengkhianat, tetapi juga agen fitnah terbesar yang pernah ada. Dajjal muncul di akhir zaman dengan membawa janji-janji palsu yang membutakan manusia. Ia mengaku sebagai penyelamat, bahkan sebagai Tuhan, menggunakan mukjizat palsu untuk menipu umat manusia. Ia dapat mengendalikan alam, memberikan makanan dan kemakmuran kepada pengikutnya, dan menebar bencana kepada mereka yang menolak. Namun, Dajjal bukanlah manusia biasa. Ia adalah ujian yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan umat manusia. Dalam tradisi Islam, ia memiliki ciri fisik yang mencolok, mata yang cacat, dan tulisan kafir di dahinya yang hanya dapat dibaca oleh orang beriman. 1. Asal-usul. Yudas adalah manusia biasa, lahir dan hidup di antara murid Yesus. Ia tidak memiliki kekuatan supernatural, dan tindakannya didorong oleh ambisi pribadi serta kelemahan iman. Sebaliknya, Dajjal adalah makhluk yang ditakdirkan muncul di akhir zaman sebagai bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Ia bukan manusia biasa, melainkan sosok yang membawa fitnah besar. Lingkup tindakan. Tindakan Yudas terbatas pada pengkhianatan terhadap Yesus. Pengaruhnya bersifat lokal dan personal, meskipun dampaknya meluas ke sejarah keagamaan. Dajjal, di sisi lain, memiliki pengaruh global.
Fitnahnya melibatkan seluruh umat manusia, dan ia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hati dan pikiran orang-orang di seluruh dunia. 3. Tujuan: Yudas mengkhianati Yesus karena alasan pribadi, entah karena keserakahan, kekecewaan, atau kelemahan. Dajjal, sebaliknya, bertujuan untuk menyesatkan umat manusia secara massal. Ia adalah alat ujian akhir zaman yang keberadaannya menjadi simbol dari pertempuran antara kebenaran dan kebohongan. Keempat, akhir kehidupan. Yudas berakhir dengan tragis, menggantung dirinya karena penyesalan yang mendalam. Kematian Dajjal terjadi dalam pertempuran eskatologis di mana Nabi Isa, Yesus, kembali ke bumi untuk mengalahkannya. Akhir Dajjal menandai kemenangan kebenaran atas fitnah, sementara akhir Yudas adalah simbol dari kehancuran akibat dosa yang tak tertebus. Kisah Yudas dan Dajjal mengandung pelajaran mendalam bagi umat manusia. Yudas mengingatkan kita bahwa bahkan mereka yang dekat dengan kebenaran bisa jatuh ke dalam dosa jika tidak menjaga hati mereka. Dajjal, di sisi lain, adalah peringatan bahwa kebohongan dan tipu daya dapat menggoda bahkan orang yang paling bijak, kecuali mereka yang berpegang teguh pada iman. Yudas Iskariot dan Dajjal adalah dua tokoh yang berbeda dalam segala hal. Yudas adalah simbol kelemahan manusia, sementara Dajjal adalah ujian ilahi yang membawa fitnah terbesar. Namun, keduanya berbagi satu hal. Mereka adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya menjaga iman dan waspada terhadap godaan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari dunia luar. Kesimpulannya, pengaitan Yudas Iskariot sebagai Dajjal lebih merupakan interpretasi pribadi atau teori spekulatif yang tidak memiliki dasar kuat dalam tradisi agama yang mapan.